Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira yang akan saya share kali ini buat Bapak Ibu guru ya, terutama bagi Bapak Ibu guru yang akan menerima TPG maupun THR di bulan Maret ini. Siap-siap kembali kelanting nomor rekeningnya karena sepertinya pencairan tetap akan berlanjut Bapak Ibu guru ya, bagi teman-teman guru yang belum menerima THR maupun TPG-nya. Tentu ini merupakan kabar menggembirakan buat teman-teman guru, bagi teman-teman guru yang belum mendapatkan TPG ataupun THR-nya di bulan Maret ini. Semoga Bapak Ibu guru segera bisa mendapatkan hak-haknya sehingga Bapak Ibu guru bisa mudik dengan tenang ya, seperti itu. Jadi ini adalah kabar menggembirakan buat Bapak Ibu guru. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru, ini adalah kita membedah status pencairan TPG dan THR Bapak Ibu guru hari ini pertanggal 18 ya, dimana banyak yang bertanya bahwa apakah meskipun hari ini itu nyepi ya, apakah kemudian pencairan tunjangan profesi guru dan THR itu masih tetap dilanjutkan gitu. Jadi berdasarkan informasi yang ada, semestinya pencairan itu dilakukan hingga hari ini ya gitu. Tetapi kalau kita melihat rekaman ataupun pengalaman di tahun 2025, pencairan itu bahkan khususnya untuk THR itu tetap dilakukan hingga malam takbiran gitu. Jadi memungkinkan juga Bapak Ibu guru bahwa pencairan itu tetap akan berlanjut hingga malam takbiran ya, seperti itu. Nah, tetapi ada juga yang mendapatkannya itu setelah hari Lebaran. Nah, tentu Bapak Ibu guru menginginkan bahwa pencairan itu jangan sampai sudah selesai Lebaran gitu ya. Nah, jadi apakah tunjangan profesi guru dan THR itu berlanjut hari ini pencairannya? Kemungkinan besar iya ya. Jadi pencairan dana di pemerintahan itu bukanlah proses satu simbol atau satu klik, melainkan sebuah rantai birokrasi yang melibatkan pusat, daerah, dan bank. Khususnya untuk pencairan THR itu memang dilakukan dari daerah. Nah, berbeda dengan profesi guru atau TPG. Jadi kalau TPG bulan Maret itu, kalau yang ASN dari Menteri Keuangan, sedangkan non ASN itu dari Kemendikbudristek. Nah, dokumen ini akan membedah secara transparan posisi dana Bapak Ibu guru saat ini dan mengapa jawabannya itu tidak sekedar ya atau tidak gitu ya. Dua jalur yang berbeda, jadi anatomi TPG dengan THR. Jadi tunjangan profesi guru ini sumber dananya dari APBD ya, ada yang dari APBD dan APBN. Kemudian syarat utama tentu validasi info GTK dan diterbitkannya SKTP ya. Jadi kemarin itu banyak juga ya, tanggal 17 itu, sejak tanggal 16 17 itu sudah banyak pencairan untuk yang tunjangan profesi guru yang SKTP-nya terbit tanggal 11 dan 12 Maret gitu ya. Nah, saat ini itu sudah tidak menggunakan skema 3 bulan ya, tetapi sudah menggunakan skema triwulan. Jadi setiap bulan itu pasti akan ada pencairan tunjangan profesi guru. Nah, berbeda halnya dengan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini sumber dananya juga dari APBN. APBD itu khususnya bagi P3K paruh waktu ya, semacam itu. Tapi kalau yang bukan sama ASN daerah, sama ASN daerah. Kalau ASN pusat itu sumber dananya dari APBN. Hanya saja Bapak Ibu guru dananya itu ditransfer ke daerah masing-masing gitu. Jadi tidak melalui Menteri Keuangan Bapak Ibu guru ya. Nah, itu yang Bapak Ibu guru harus pahami. Nah, oleh karena itu, kalaupun Bapak Ibu guru mendapatkan pencairan itu secara bertahap ya, misalnya daerah yang satu sudah cair, daerah yang lain belum. Nah, memang karena mekanismenya seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah ya, terutama untuk ASN daerah. Tapi kalau ASN pusat semestinya harus sudah tersalurkan ya, dan itu sebenarnya kalau ASN pusat itu sudah menerima THR itu sejak tanggal 26 Februari gitu. Nah, syarat utamanya itu ASN maupun P3K yang aktif ya menjelang hari raya
komponennya itu 1 kali gaji pokok plus tunjangan yang lain ya. Dan ini apa yang Bapak Ibu guru terima itu berbeda masing-masing guru karena disesuaikan dengan jabatan dan golongan serta masa kerjanya. Nah, lalu bagaimana dengan P3K paruh waktu? Nah, P3K paruh waktu ini perlu untuk diketahui bahwa tidak semua P3K paruh waktu itu akan mendapatkan THR. Itu pun juga tergantung dari kemampuan fiskal daerahnya. Jadi mungkin saja daerah yang lain mencairkan untuk yang P3K paruh waktu, yang daerah yang lain tidak. Dan itu pun proporsional Bapak Ibu guru ya. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa harusnya sama dengan yang P3K penuh waktu. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu guru. Jadi ini disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerahnya. Nah, baik TPG maupun THR itu memiliki payung hukum ya, jadi ada syarat validasi dan kas anggaran yang berbeda. Nah, pencairan keduanya ini tidak selalu bergerak bersamaan. Sekali lagi Bapak Ibu guru, pencairan terutama untuk TPG maupun THR itu dilakukan secara bertahap. Lalu bagaimana peta perjalanan uang dari pusat ke rekening Bapak Ibu guru? Jadi ini titik antrian utamanya. Sebagian besar penundaan hari ini itu terjadi pada proses antrian SP2D di pemerintah daerah atau proses clearing massal di bank penyalur gitu ya. Jadi pertama itu kalau untuk TPG ya, yaitu validasi info GTK itu sudah dipercepat ya sejak tanggal 7 Maret kemarin. Data guru itu sinkron dan berstatus valid. Kemudian tanggal 11-12 itu adalah penerbitan SKTP ya. Nah, dimana kalau untuk ASN Kemenkeu itu mentransfer dana ke kas daerah ya, sedangkan yang untuk non ASN itu langsung ke Mendikdasmen. Kemudian pemerintah itu memberikan SP2D ya. Pemda menerbitkan surat perintah pencairan dana, baru dilakukan penyaluran bank ya. Dana masuk ke bank untuk diproses pemindah bukuan gitu, baru masuk ke rekening Bapak Ibu guru. Ya, proses sederhananya seperti ini Bapak Ibu guru. Tetapi proses birokrasinya itu panjang. Kemudian ini pencairan syarat mutlak cair hari ini. Jadi ada validasi data pusat, baik itu SKTP dan info GTK yang valid ya. Kemudian ada kesiapan kas daerah dengan penerbitan SP2D ya yang diterbitkan oleh pemerintah daerahnya. Baru bank itu melakukan pencairan ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, agar TPG dan THR Anda Bapak Ibu guru itu masuk ke rekening tepat pada hari ini, 3 elemen ini harus beririsan sempurna ya. Jika Pemda Anda sudah siap namun bank sedang mengalami antrian clearing, dan akan bergeser ke hari berikutnya seperti itu. Nah, untuk efek gelombang clearingnya, mengapa Bapak Ibu guru itu sudah cair atau lebih cair duluan gitu ya. Jadi bank itu tidak menekan satu tombol untuk mentransfer kejutaan guru secara bersamaan. Bank itu menggunakan sistem payroll batching ya, jadi pemindah bukuan massal yang memakan waktu berjam-jam seperti itu Bapak Ibu guru ya prosesnya. Jadi tidak bisa satu klik kemudian langsung jutaan yang akan menerima, seperti itu tidak. Itu prosesnya memakan waktu juga ya, bisa berjam-jam. Nah, jika teman satu sekolah ada satu bank, Anda sudah cair hari ini, rekening Anda sedang berada dalam antrian gelombang clearing berikutnya. Jadi tunggu dalam 1 kali 24 jam gitu ya. Jadi bisa pencairannya itu pagi hari, siang hari, atau bahkan malam hari gitu ya. Jadi tergantung dari banknya. Nah, langkah mandiri cara melacak status Anda. Jadi cek info GTK untuk TPG, jadi login ke info GTK-nya, pastikan status Bapak Ibu guru itu dengan kode menandakan validasi sukses menunggu SKTP SP2D, kemudian konfirmasi Dinas Pendidikan terkait dengan SP2D melalui operator sekolah, pastikan apakah Pemda Dinas Kabupaten Kota Anda itu sudah menerbitkan SP2D ke bank penyalur, dan pantau mutasi rekening berkala ya. Jika SP2D itu sudah turun, cek mutasi rekening mobile banking secara berkala di luar jam sibuk untuk menghindari server down. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.